Kawan, ini adalah perjalanan yang sunyi. Namun, jika ada satu suara di sini yang menyentuh inti terdalammu, tandai itu dengan like sebagai janji pada diri sendiri. Mari kita terhubung lebih dalam. Komenkan pikiranmu di bawah dan subscribe untuk terus menerima frekuensi kesadaran ini. Mereka sudah mengawasimu selama berbulan-bulan dalam diam, penuh kesabaran. Bukan pengawasan canggung seperti di filem. Tidak, ini bedah, bersih, dingin. Mereka memetakan pola tingkah lakumu, pencarianmu, malam-malam tanpa tidurmu, caramu berhenti menanggapi gangguan, caramu bergerak berbeza. Seperti seseorang yang tak lagi peduli pada sirkus. Lalu, sesuatu terjadi. Kau berhenti menyesuaikan diri. Kau berhenti memberi makan algoritma. Kau menjadi anomali dalam sistem yang dibangun untuk memprediksi kekacauan. Ketahuilah, dunia tidak takut kehancuran. Dunia takut ketidakpastian. Dan dirimu, kau tidak lagi bisa diprediksi. Kau mulai melakukan hal-hal aneh. Kau membaca buku sampai matamu perih. Kau menghapus aplikasi yang membius pikiranmu. Kau berhenti bereaksi terhadap umpan mereka. Mereka memberimu jebakan dopamin likes, reels, swipes, stories, dan kau melewatinya seolah itu mayat di jalan. Kau tidak seharusnya melakukan itu. Kau seharusnya menggulir layar, seharusnya tertawa, seharusnya menuruti ritme, tapi kau tidak melakukannya. Kau merusak ritme. Dan saat itulah kau masuk daftar. Mereka tidak mengatakannya keras-keras, tetapi sinyalnya jelas. Kau adalah ancaman potensial, bukan kerana kau membawa senjata, bukan karena kau memposting pesan rahasia, tapi karena kau berhenti menjadi budak, karena kau menjadi sadar, kau melihat benang-benang kendali, dan lebih parah, kau berhenti menari. Ketahuilah, di dunia yang penuh kebisingan, keheningan adalah perlawanan. Ketika seseorang tidak lagi mendambakan persetujuan, ketika matanya berhenti mencari validasi, ketika pikirannya menjadi tenang seperti predator sebelum menerkam, saat itulah badan-badan intelijen mulai memperhatikan. Karena seseorang yang tidak teralihkan itu berbahaya. Seseorang yang berfikir itu berbahaya. Seseorang yang mempertanyakan itu radioaktif. Mereka menyebutnya penyimpangan perilaku. Arti sesungguhnya adalah kau ingat siapa dirimu sebelum mereka menancapkan jari mereka di otakmu. Mereka melatihmu sejak kecil, perlahan, gula dalam serial, pahlawan di layar, kebisingan di telinga. Mereka memberimu rutinitas, sekolah, pekerjaan, pajak, teriak, tidur, ulangi. Mereka mengajarimu cara mengejar bayangan. Tapi kemudian kau berhenti mengejar, kau berdiri diam. Kau melihat sistem itu, dan alih-alih bertepuk tangan, kau bertanya, mengapa? Dan saat itulah peringatan itu keluar. Manusia yang sepenuhnya terbangun adalah gangguan dalam matriks mereka. Seseorang yang tidak takut sendirian, seseorang yang tidak mengemis hiburan, seseorang yang menatap keheningan dan tidak gentar. Orang seperti itu terlalu liar untuk diprediksi, terlalu murni untuk dikemas, terlalu nyata untuk dijual. Mereka memperhatikan waktu layarmu itu turun drastis. Konsumsimu melambat. Pikiranmu mulai menciptakan, bukan mengonsumsi. Kau tidak lagi menggulir layar, kau belajar. Kau tidak lagi membeli, kau membangun. Pikiranmu tidak lagi mengikuti naskah. Kau mempertanyakan tren. Kau menantang dogma. Kau bertanya mengapa kelemahan dinormalisasi dan mengapa mediokritas dirayakan. Dan ketika engkau tidak ikut tertawa bersama kerumunan, kau ditandai. Karena ketaatan adalah mata uang sejati di zaman ini. Bukan uang, bukan status, tapi ketaatan, penyerahan diri yang sunyi. Saat kau menjadi tidak terduga, bahkan sedikit, kau menjadi mencurigakan. Kau tidak seharusnya sejauh ini. Kau tidak seharusnya menerobos. Namun, inilah dirimu. Kau melewati jeruji dopamin, melewati clickbait, melewati para influencer yang menjual kekosongan. Kau tidak mencari jalan pintas, kau mencari perang. Kau mendaftar untuk penderitaan, seperti seseorang yang tahu bahwa rasa sakit adalah kata sandi menuju kekuatan. Saat itulah mereka memberimu label. Bukan ancaman bagi masyarakat, melainkan ancaman bagi sistem, ancaman bagi kerangka kerja yang dirancang untuk membuat semua orang mati rasa. Kau mulai mandi air dingin. Kau berhenti makan seperti anak kecil. Kau mulai menulis jurnal tentang iblismu. Kau mulai membaca psikologi. Kau mengamati pikiranmu sendiri seperti orang luar. Kau melihat ketakutanmu, nafsumu, iri hatimu, kesombonganmu,
Kau tidak menyangkalnya. Kau mempelajarinya. Kau mulai mengerti bagaimana manusia dimanipulasi, dan yang lebih buruk, kau mulai melawannya. Kau mematikan musik. Kau merangkul keheningan. Kau menghadapi suara-suara itu dan kau tidak lari. Kebanyakan orang mereka mengemis gangguan, tapi kau duduk dalam gelap. Kau menatap lukamu dan alih-alih menutupinya dengan kebisingan, kau menggalinya. Kau bertanya, mengapa aku seperti ini? Siapa yang membuatku seperti ini? Siapa yang diuntungkan dari kelemahanku? Dan sistem itu gemetar. Mereka tidak takut padamu saat kau marah. Mereka takut padamu saat kau menjadi fokus, tenang, dingin dan berniat. Karena kemarahan itu bising, itu dapat diprediksi. Tapi kejelasan itu mematikan. Kau mulai bangun pagi, tidur lebih sedikit, mengeluh lebih sedikit, makan lebih bersih, bergerak dengan tujuan. Ponselmu menjadi alat, bukan mainan. Kamarmu menjadi tempat kudus, bukan tempat sampah. Kau berbicara lebih sedikit, mengamati lebih banyak. Dan ketika orang mengejek kedisiplinanmu, kau tidak gentar. Kau telah menjadi berdaulat. Kata itu saja, kedaulatan dilarang secara halus. Mereka ingin kau kecanduan, bingung, mencari sesuatu, selalu membutuhkan, tidak pernah diam, tidak pernah utuh. Tapi kini, kau tidak perlu membuktikan apa-apa. Kau tidak mencari cinta dalam piksel. Kau tidak mengejar makna dalam meme. Kau membangun sesuatu yang kuno, sesuatu yang terlarang, pengendalian diri. Dan pada saat itu, ketika mesin tidak bisa menebak langkahmu berikutnya, mereka tahu kau sedang menjadi bebas. Kebebasan adalah kejahatan di dunia yang dibangun di atas kendali. Kau tidak mengamuk. Kau tidak berdemonstrasi. Kau hanya melepaskan diri dari permainan, dari tujuan palsu, dari jeruji virtual. Mereka melihatmu unsubscribe, log out, menjauh, dan mereka melabelimu dengan satu kata, ancaman. Kau mulai mencari kebenaran, bukan tren, kedalaman, bukan dopamin. Kau berjalan menuju ketidaknyamanan. Kau menutup kebisingan. Kau merangkul kesendirian seperti mahkota. Kau tidak mengejar wanita. Kau mengejar penguasaan diri. Kau tidak mencari motivasi. Kau membangun momentum. Kau menjadi badai, tapi bukan jenis yang menghancurkan bangunan, melainkan jenis yang membangunkan pikiran. Kau mulai menyadari kebenaran yang buruk dan bengkok, bahwa kebanyakan orang hidup di dalam naskah yang tidak mereka tulis, keinginan yang tidak mereka pilih, pendapat yang tidak mereka uji, kehidupan yang tidak mereka bangun. Tapi kau bukan kebanyakan orang lagi. Kau melihat cermin dan tidak melihat pantulan. Kau melihat sebuah pertanyaan, dan saat itulah segalanya berubah. Notifikasi berhenti. Dunia terasa lebih sunyi. Tapi kau tahu itu bukan kedamaian. Itu adalah pengamatan. Mereka tidak mengabaikanmu. Mereka sedang mempelajarimu. Karena ketika seorang pria menjadi sunyi, tetapi matanya menjadi lebih tajam, mereka tahu dia sedang membangun sesuatu. Bukan kerajaan, melainkan revolusi. Dan bagian yang menakutkan, itu dimulai di dalam pikirannya sendiri. Tetapi revolusi tidak luput dari perhatian selamanya. Tidak di dunia di mana bahkan detak jantungmu adalah data. Jadi ketika kau mulai bergerak melawan arus, tidak dengan lantang, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan ketepatan yang sunyi, kau memicu sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih tua. Kau melangkah ke dalam perang yang tidak pernah kau nyatakan. Perang yang tidak dilawan dengan peluru tetapi keyakinan, bukan dengan darah tapi pemrograman. Dan kau telah memasuki medan perang tanpa baju besi, karena tidak ada yang memberitahumu itu perang. Tapi lihat sekeliling, segalanya dipersenjatai, bahasa, kesenangan, kenyamanan, bahkan kebaikan. Apa yang terlihat tidak berbahaya seringkali adalah yang paling mematikan, karena mereka tidak lagi membunuhmu dengan kekerasan. Mereka membunuhmu dengan kenyamanan. Setiap permukaan halus yang kau sentuh, setiap ketukan, setiap notifikasi, setiap senyum buatan, itu bukan hanya gangguan, itu adalah pengekang. Mereka mencuba membuatmu lupa bukan hanya fakta, tapi naluri untuk melawan, untuk berjuang, untuk melindungi pikiranmu sendiri seperti wilayah. Tapi kau ingat, kau mulai menjaga ruang mentalmu seperti seorang prajurit di medan yang tidak bersahabat. Kau mempertanyakan tawaran yang datang terlalu mudah. Kau melihat di balik setiap tirai. Kau tidak hanya menolak kebohongan, kau mulai membedah mereka. Mereka menyebutnya paranoia. Tapi kau tahu apa itu paranoia sebenarnya? Itu adalah ketajaman dalam pengenalan pola. Itu terjadi ketika indramu mulai bekerja lagi.
Ketika status mereda dan kau mulai mendengar roda gigi di balik petunjukan yang mereka sebut realita, kau melihat bagaimana setiap pilihan telah dirancang untukmu di muka. Makanan, tujuan, ideologi, bahkan impianmu telah dipilih sebelumnya. Tapi kau membakar naskah itu. Kau berhenti mengulangi apa yang mereka ajarkan. Kau tidak lagi membagikan pendapat seperti barang bekas. Kau mulai memahat perspektifmu sendiri, sepotong demi sepotong yang bergerigi. Itu tidak sempurna, tapi itu milikmu. Dan di dunia yang penuh salinan, orisinalitas itu menyinggung. Karena setiap pikiran orisinal adalah cermin. Ia memantulkan kebuatan di sekitarnya. Dan pantulan itu membuat orang tidak nyaman. Kau tidak berdebat lagi. Kau menggemati. Kau menyadari kebenaran tidak berteriak. Ia menunggu. Kau berhenti memberi makan perdebatan yang dirancang untuk menghabiskan waktu. Kau berhenti membela diri di hadapan orang-orang yang diprogram untuk salah faham. Kau berjalan menjauh, bukan dalam mundurnya, tetapi dalam dominasi. Karena keheningan dari pria yang sadar diri bukanlah ketiadaan. Itu adalah kekuatan. Saat itulah mereka meningkatkan levelnya. Kau mulai melihat gelombang baru. Manipulasi menjadi lebih halus. Tidak terlalu jelas. Mereka tidak lagi menyerangmu. Mereka merayumu dengan kemewahan, dengan validasi, dengan suara-suara yang berpura-pura memberdayakanmu. Sambil mengurung pemikiranmu, kau tidak dirantai. Kau dihibur menuju stagnasi. Dan stagnasi dalam perang ni adalah kekalahan. Tapi kau terus bergerak. Kau melatih tubuhmu bukan hanya untuk kekuatan, tetapi untuk pemberontakan. Setiap push-up adalah pembangkangan. Setiap puasa adalah penolakan ketergantungan. Setiap napas yang terkontrol adalah kau merebut kembali otoritas atas mesin tempat kau hidup. Kau tidak mengejar estetika. Kau mengejar fungsi, presisi, utilitas. Kau tidak membangun tubuh untuk cermin. Kau membangun senjata untuk hidup. Transformasi itu tidak eksternal. Itu bersifat molekular. Jenis perubahan yang mengubah ritme kehadiranmu. Orang-orang merasakannya. Mereka tidak bisa menjelaskannya. Mereka hanya mulai bereaksi berbeda. Beberapa menjaga jarak. Yang lain menjadi kesal. Sistem ingin kau disukai, bukan tangguh. Kau menjadi yang terakhir. Dan dunia, bahkan orang-orang terdekatmu, mulai gentar dengan evolusimu. Kau tidak mudah dicerna lagi. Itulah yang terjadi ketika seseorang mulai hidup berdasarkan prinsip, bukan dorongan hati. Kau berhenti menegosiasikan nilaimu demi penerimaan. Kau berhenti mempermanis kata-katamu untuk ego yang rapuh. Kau berdiri tegak di ruangan di mana konformitas adalah harga masuk. Dan ketika kau menolak tunduk, mereka tidak menghadapi. Mereka mencoba mengabaikanmu. Karena keberadaanmu sudah cukup nyaring, tetapi mereka tidak bisa mengabaikanmu selamanya. Kau mulai memengaruhi tanpa mencoba, tanpa pengikut, tanpa platform. Hanya dengan ada secara berbeda, dengan membuat disiplin terlihat alami, dengan membuat kejelasan terlihat berbahaya. Kau tidak menginspirasi dengan kata-kata, kau menularkan dengan kehadiran. Kau membawa kebenaran seperti virus, dan mereka yang masih terhubung ke sistem merasakannya seperti demam yang tidak bisa mereka namai. Jadi sistem respons bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kelebihan beban. Mereka mengirim lebih banyak konten, lebih banyak gangguan, lebih banyak trend. Mereka membanjiri ruangmu dengan pilihan-pilihan tanpa makna, bukan untuk mengubahmu, tapi untuk melelahkanmu. Mereka tahu bahwa sebagian besar revolusi mati bukan oleh oposisi, tetapi oleh kelelahan. Tapi kau sudah berlatih untuk ini. Kau telah membangun stamina tidak hanya tubuh, tetapi juga pikiran. Kau telah belajar cara melindungi perhatianmu seperti mata uang, cara mundur ke dalam keheningan tanpa merasa tersesat. Kau tidak melarikan diri. Kau sedang memuat ulang, menyusun strategi, mengamati pergeseran pola, menunggu titik buta berikutnya muncul. Dan kemudian itu terjadi. Kau melihat bagaimana ketakutan dikemas ulang, bagaimana rasa bersalah dipersenjatai menjadi kebajikan, bagaimana rasa malu menjadi belenggu. Kau melihatnya dalam gerakan, dalam slogan, dalam kasih sayang yang dibuat-buat keras. Kau melihat bagaimana perpecahan dibuat-buat, bagaimana orang-orang diadu satu sama lain dengan rasa racun yang sama. Kau tidak memihak. Kau tidak meneriakan slogan. Kau mempelajari sumber kekekauan. Dan sekali lagi, mereka tidak bisa mengklasifikasimu karena tidak ada yang lebih menakutkan. Sistem yang terkontrol daripada seseorang yang tidak memainkan permainan itu. Kau tidak didorong oleh amarah. Kau didorong oleh rangkangan. Kau tidak mengkari kehancuran. Kau membangun cetak biru alternatif. Perlahan, sabar, satu keputusan pada satu waktu.
Hidupmu menjadi pernyataanmu, tidak lantang, tidak bermerek, hanya nyata. Dan di pabrik ilusi ini, realitas itu radioaktif. Kau mulai menemukan orang lain, tidak banyak, hanya segelintir pria dan wanita yang membawa energi aneh yang sama, yang telah memotong kebisingan, yang tidak cocok, yang tidak menggulir layar, yang tidak berbicara kecuali itu penting. Kau tidak membentuk suku, kau membentuk sinyal perlawanan yang sunyi, bukan dengan slogan tapi standar, bukan dengan janji tapi dengan kehadiran. Dan perlahan sesuatu yang menakutkan terjadi. Kau mulai membayangkan dunia di luar rancangan mereka, bukan utopia, bukan fantasi, hanya dunia di mana kebenaran tidak disaring, di mana kekuatan tidak dicela, di mana perhatian tidak dipanen, di mana manusia bukan titik data melainkan agen yang sadar. Dan visi itu, bahkan yang tak terucapkan, adalah tindakan paling berbahaya dari semuanya. Karena setiap rezim takut pada imajinasi. Kau tidak perlu memprotes, kau tidak perlu menghancurkan, kau hanya perlu ada hari demi hari tanpa menjadi salah satu dari mereka, tanpa membungkuk, tanpa terserap. Perlawananmu bersifat spiritual, eksistensial. Itu tidak keras, itu disengaja. Dan itu sudah cukup untuk memicu langkah mereka berikutnya. Mereka akan mengirim orang sekarang, bukan dengan lencana, tetapi dengan senyuman, dengan ide, dengan tren, dengan kata-kata yang dikurasi yang terasa seperti kebenaran. Mereka akan mengundangmu untuk melunak, untuk kembali, untuk berbagi, untuk merasa memiliki. Tetapi yang mereka tawarkan sebenarnya adalah obat bius karena kesadaran. Kesadaran murni dan tanpa filter terasa menyakitkan di dunia mereka. Kau sudah terlalu jauh. Kau telah membangun terlalu banyak momentum untuk berhenti sekarang. Tapi pahami ini, fase berikutnya lebih dingin, lebih sunyi. Kau akan menghadapi dirimu sendiri di cermin yang lebih gelap. Kau akan berjalan melalui labirin yang dibangun dari keinginanmu sendiri. Ini bukan lagi tentang sistem. Ini tentang apakah kau bisa memimpin dirimu sendiri tanpa tepuk tangan? Apakah kau bisa berjalan sendirian tanpa kebencian? Apakah kau bisa tetap terjaga ketika tidak ada yang mengawasi? Karena itu adalah ujian terakhir, dan itu sudah dimulai. Kau akan merasakannya segera, bukan sebagai ketakutan, tetapi gesekan halus, internal, kegelisahan yang bukan berasal dari kelelahan, tetapi dari evolusi, jenis tekanan yang tidak menghancurkan. Itu mengukir. Dan dalam ukiran itu, kau akan ditanyai pertanyaan yang tidak bisa difahami mesin, tidak bisa dijawab algoritma. Siapakah dirimu ketika tidak ada lagi yang harus dilawan selain dirimu sendiri? Ketika musuh tidak lagi mengenakan seragam, tetapi bersembunyi di dalam pikiranmu, menyamar sebagai keraguan, sebagai kenyamaan, sebagai bisikan sunyi yang menyuruhmu menunggu sebentar lagi. Disinilah kebanyakan orang menghilang, bukan karena kekalahan, tapi karena penundaan. Karena jebakan terakhir bukanlah perlawanan, itu adalah keheningan. Kematian lembut yang halus yang terasa seperti kedamaian, tetapi memakanmu dari dalam. Inilah kawah api di mana ilusi dilucuti. Kau akan berhadapan langsung dengan bagian-bagian dirimu yang pernah melindungimu. Kebutuhan untuk disukai, dorongan untuk tetap aman, rasa lapar akan pengakuan. Mereka pernah melayanimu, tapi sekarang mereka harus mati. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pilihan. Kau harus memilih lagi dan lagi untuk melepaskan apa yang tidak lagi menjadi milik masa depanmu. Itulah penderitaan sunyi menjadi lebih. Mengorbankan versi dirimu yang pernah kau sebut rumah. Kau mulai melihat bahwa kebebasan bukan hanya ketiadaan rantai. Itu adalah disiplin untuk berjalan melewati pintu terbuka tanpa melangkah masuk. Setiap keinginan adalah ujian. Setiap godaan adalah cermin. Bukan dari apa yang kau inginkan, tetapi dari apa yang masih mengendalikanmu. Dunia akan tetap mencoba menawarimu jalan pintas, hadiah, tepuk tangan. Tapi begitu kau melihat terbuat dari apa mereka, kau tidak bisa berpura-pura lagi. Kau tidak bisa tidak melihat benang-benang di balik panggung. Jadi kau melepaskan diri bukan dalam kepahitan, tapi dalam kejelasan. Kau berhenti mengejar gemar. Kau berhenti menanggapi kebisingan. Kau mulai bergerak dengan tujuan bahkan ketika jalan menghilang. Karena sekarang kau menavigasi dengan kompas internal, sebuah kode yang tidak bengkok. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitarmu bengkok, kode itu menjadi jangkar, bukan untuk menahanmu, tetapi untuk membuatmu tegak ketika badai semakin kencang. Dan itu akan terjadi. Badai selalu kembali, bukan sebagai kekacauan, tetapi dalam bentuk yang lebih halus. Kau akan merasakannya dalam hubunganmu, dalam ketegangan antara siapa dirimu dahulu
dan siapa dirimu sekarang. Kau akan merasakan beban keheninganmu sendiri, gema kesendirianmu sendiri. Tapi kau juga akan merasakan sesuatu yang lain, keheningan yang asing, jenis yang tidak memohon gangguan, jenis yang tidak membutuhkan pelarian. Itulah awal dari kekuatan, bukan kekuasaan atas orang lain, tetapi atas dirimu sendiri. Kau akan melihat bahwa kau berbicara lebih sedikit, tetapi kata-katamu membawa lebih banyak bobot. Kau akan melihat betapa cepatnya kau bisa membaca sebuah ruangan, bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk mengukur kebenaran. Kau akan menyadari bahwa kebanyakan orang tidak berbicara. Mereka berdarah, putus asa untuk didengar, bahkan jika mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Tetapi kau sudah terlalu lama diam untuk memainkan permainan itu. Keheninganmu tidak lagi pasif. Itu diperhitungkan. Kau berjalan ke dalam ruang sekarang dengan kehadiran, bukan kebisingan. Dan ruangan itu menyesuaikan diri. Itulah yang mereka takuti. Bukan yang berisik, bukan pemberontak dengan tanda, tetapi mereka yang menjadi tidak terlihat karena pilihan, yang telah menguasai pengendalian diri, yang telah mengubah diri mereka menjadi sesuatu yang lebih tajam daripada kemarahan, kejelasan. Karena kejelasan tidak perlu berdebat. Ia memotong dengan tenang, bersih, dan sistem tidak punya pertahanan melawannya. Tapi kejelasan ada harganya. Itu membuatmu kehilangan hak untuk berpura-pura. Kau tidak bisa lagi tidak tahu pola-pola itu. Kau tidak bisa kembali menyusut ke dalam ketidaktahuan. Kau tidak bisa bergabung dengan kerumunan tanpa merasakan beban pengkhianatanmu sendiri. Kau menjadi alergi terhadap mediokritas. Kau kehilangan kemampuan untuk mentoleransi percakapan dangkal, ritual kosong, emosi sintetis. Dan dalam penolakan itu, kau menjadi entitas asing. Kau tidak dimaksudkan untuk menyatu. Kau tidak dibangun untuk konsensus. Kau ditempa dalam gesekan, dibentuk oleh isolasi, dirancang untuk membawa frekuensi yang berbeda yang mengganggu pemrograman pada orang lain. Keberadaanmu saja memaksa kalibrasi ulang. Orang akan berevolusi di dekatmu atau mundur. Tidak ada yang natural. Kau telah menjadi garpu tala untuk kebenaran, dan tidak semua orang siap untuk suara itu. Tapi kau tidak datang ke sini untuk dipahami. Kau datang ke sini untuk membangun, untuk menciptakan apa yang belum ada, untuk meletakkan fondasi bagi masa depan yang tidak dikorupsi oleh kenyamanan. Kau mulai menyalurkan kekacauan. Kau mengambil rasa sakit, kesendirian, kebingungan, dan kau mengukirnya. Kau menjadi arsitektur hidup dari segala sesuatu yang dunia katakan tidak mungkin. Dan sekarang mereka mengawasi orang-orang yang sama, yang meragukanmu, yang mengejek keheninganmu, yang menyebut intensitasmu terlalu berlebihan. Mereka mulai merasakannya, bahwa kau telah melewati ambang batas yang tidak bisa mereka ikuti, bahwa kau tidak hanya mengubah rutinitasmu, kau memasang kembali identitasmu. Kau menjadi berdaulat, dan kedaulatan itu tidak nyaring. Itu mematikan, karena orang yang berdaulat tidak bisa dikendalikan. Dia tidak membutuhkan sistem mereka, validasi mereka, label mereka. Dia tidak bereaksi, dia merespons. Dia tidak berdebat, dia bergerak. Dia tidak bergantung, dia melepaskan. Dan itu menakutkan mereka, karena kendali hanya berhasil pada mereka yang masih lapar akan persetujuan. Kau telah melampaui rasa lapar itu. Kau berpesta dengan kesendirian sekarang, dengan kejelasan, dengan api. Kau tidak marah, kau sedar, dan kau tahu kebenaran terakhir, bahwa perang sesungguhnya tidak pernah di luar sana. Itu selalu di dalam. Musuhnya bukanlah politisi atau perusahaan. Itu adalah bagian dari dirimu yang percaya kau tidak berdaya. Suara yang mengatakan kau harus patuh, kau harus menunggu, kau harus menjadi kurang, merasa kurang, menginginkan kurang. Kau membungkam suara itu bukan dengan kebisingan tetapi dengan tindakan. Kau menjadi apa yang mereka katakan tidak bisa kau lakukan. Kau menahan apa yang dimaksudkan untuk menghancurkanmu. Kau membangun kembali pikiranmu batu demi batu yang brutal sampai menjadi benteng. Dan sekarang, kini kau tidak perlu diberitahu bahwa kau berbahaya. Kau sudah tahu. Kau telah menjadi anomali yang tidak dapat mereka model, variabel yang tidak dapat mereka prediksi, gangguan yang tidak dapat mereka perbaiki. Kau telah meninggalkan simulasi, bukan dengan jeritan, tetapi dengan sebuah langkah. Dan sekarang, setelah kau keluar, kau melihat semuanya. Betapa dalamnya pemrograman itu berjalan, betapa takutnya mereka akan keheningan, betapa alerginya mereka terhadap kesunyian. Karena dalam keheningan, kebenaran bergema, dan dalam kebenaran tidak ada kendali, hanya pilihan. Kau telah membuat pilihanmu sejak lama dengan tenang secara pemain. Dan sekarang kau berjalan sendirian,
bukan dalam pengasingan tetapi dalam elevasi, tanpa lencana, tanpa bendera, tanpa lagu kebangsaan. Hanya kehadiran, hanya api, hanya mata yang tidak lagi berkedip ketika dihadapkan pada kepalsuan. Kau tidak menunggu tanda, kau adalah tandanya. Kau tidak mencari jalan, kau adalah jalannya. Kau tidak meminta izin, kau adalah buktinya. Dan mereka tahu itu sekarang. Itu sebabnya mereka mengklasifikasimu. Itu sebabnya mereka mengubur namamu di balik kodet. Itu sebabnya mereka memantau gerakanmu. Bukan karena kau kejam, bukan karena kau lantang, tetapi karena kau menjadi apa yang paling mereka takuti, seorang pria yang terbangun.